sejahtera dari kami Rayon Kasih untuk semua keluarga GKI Delima. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita dapat bersekutu bersama dalam rangkaian doa malam menjelang Pentakosta secara online. Mari kita bersatu sejenak untuk mempersiapkan hati kita. Suatu kebahagiaan dan ketenangan yang besar ketika kita tahu bahwa kita dicintai baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Ada kekosongan hati yang hanya bisa diisi oleh kasih, baik untuk kita mengasihi maupun dikasihi. Marilah kita semakin giat menggemakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan melanjutkan persekutuan kita akan mendoa doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Penatua Liminon. Saya persilakan. Mari kita satukan dalam doa. Untuk mengawali doa malam menjelang Pentakosta, kami dari Rayon Kasih dan semua jemaat yang mengikuti acara malam ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kami hanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ketika kita hidup saling mengasihi, maka tercipta kedamaian dan kerukunan. Dan kesanalah berkat Tuhan dicurahkan.
KK 576, oh betapa indahnya. Mari kita berdoa. Sungguh alangkah baik dan indahnya ketika kami bersama-sama duduk dengan rukun oleh karena berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Kami tidak merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah berkat itu atas kami sehingga kami boleh merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rangkaian doa malam menjelang Pentakosta, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ke-3. Mazmur yang juga sudah kita nyanyikan tadi sebetulnya. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Sungguh yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersuka cita ya tadi memuji nama Tuhan. Oh, betapa indahnya. Ini harus dilestarikan, kita bernyanyi sambil menari gitu ya.
rasanya aneh gitu ya kalau kita melihat, oh kok mau nari gitu ya. Tapi itulah ya, karena di Mazmur pun banyak orang memuji nama Tuhan, hampir semua orang memuji nama Tuhan itu sambil menari, sambil memunyikan kecapi, sambil memunyikan rebana, bahkan nyanyian-nyanyian itu juga dinyanyikan dengan menari. Nah, bacaan kita yang juga tadi sudah kita nyanyikan adalah persaudaraan yang rukun. Tema kita hari ini adalah pemulihan relasi dengan sesama. Ada satu yang perlu kita pertanyakan pada diri kita sebetulnya. Mengapa kita perlu dipulihkan relasi, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan orang lain? Nggak usah jauh-jauh, dalam keluarga kita, hubungan kita, relasi kita dengan kakak kita, adik kita, suami atau istri, saudara bersaudara. Bagaimana hubungan kita dalam lingkup kecil, dalam keluarga kita? Apakah sungguh bahwa Kristus bangkit dan naik ke surga itu memulihkan keadaan kita, memulihkan hubungan kita, relasi kita dari lingkup kecil, keluarga kita? Mazmur kita adalah mazmur yang memang menggambarkan, mengharapkan supaya hidup kita adalah hidup yang rukun. Dari ayat 1 dikatakan sungguh alangkah baiknya. Berarti kalau kita hidup nggak rukun, sungguh tidak baik. Ada satu pokok yang perlu kita coba merenungkan pada saat ini adalah sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apa itu kebaikan dan indahnya itu? Apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Dalam lingkup kecil, dalam keluarga, apa yang kita harapkan dengan hubungan relasi dengan keluarga kita? Tentunya tidak ada yang mau cekcok. Perselisihan ada. Tapi apakah kita mau mengharapkan perselisihan itu semakin larut, dan tiba-tiba meledak begitu ya? Wah, dari dulu sebetulnya aku nahan-nahan. Kalau kita saking jengkelnya, apa yang kita harapkan? Tentu hidup yang rukun, hidup yang damai. Perbedaan pasti ada, beda pendapat pasti ada, tetapi beda pendapat dan itu melengkapi kekurangan. Orang ketika saling menerima itu jauh lebih damai dibandingkan pokoknya mau nggak mau harus begini. Kita nggak bisa mengikuti orang lain, mengikuti apa yang kita mau, tetapi saling melengkapi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika kita hidup dengan rukun, dengan keluarga. Lalu dengan jemaat bagaimana? Oh, kita nggak tahu ya, kalau jemaat di sana di luar GKI Delima sih, wah ya rukun gitu ya, dari luar kelihatan. Apakah kita ketika kita melihat orang lain, atau supaya orang melihat kita itu seolah-olah damai, seolah-olah hidupnya rukun? Jadi casingnya aja. Wah, orang lain melihat, wah hebat ya keluarga ini, hidupnya rukun, damai, kayaknya nggak ada permasalahan, kayaknya nggak ada cekcok, kayaknya nggak ada perselisihan. Padahal di dalamnya, wah, piring hampir tinggal satu kali ya. Ketika kita emosi, ketika kita ego kita terlalu tinggi, nah apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika kita bersama, bukan satu orang hidup rukun, tapi bersama-sama, artinya aktif, saling mengupayakan bagaimana hidup itu supaya rukun dan damai. Dalam kehidupan bergereja memang tidak gampang, karena gereja bukan perusahaan, tapi perorangan yang sukarela, yang tidak perlu dituntut banyak. Artinya ya syukurlah orang mau ke gereja, apalagi saat ini online. Kita bisa ke gereja mana aja, kita bisa ke gereja semau kita.
tinggal sejauh jari jempol kita. Nah, ini yang harus kita jaga, bagaimana hubungan relasi kita dengan antar anggota jemaat. Ketika hubungan keluarga kita baik, rukun damai, akan tercermin ketika juga kita berrelasi dengan jemaat yang lain. Lalu bagaimana dengan hubungan tetangga kita? Bapak Ibu kenal dengan tetangganya? Enggak tahu, namanya tahu, panggilannya Pak, Bu, gitu aja ya. Bapak itu mana rumahnya ya? Bapak yang mana ya? Yang tinggi, terus agak kurus sedikit, berkumis. Taunya kita begitu. Kita ke orang tanya, Pak Sastro itu rumahnya di mana? Pak Sastro yang mana ya? Enggak taunya sebelah kanan kita. Orangnya tinggi Pak, kurus-kurus. Oh di sebelah, oh namanya Pak Sastro ya. Malah orang lain yang tahu. Kita sendiri sebagai tetangga tidak tahu namanya. Nah ini kehidupan seperti ini mungkin ya bisa diubah sedikit demi sedikit. Paling tidak kita tahu namanya. Setelah kita tahu namanya, kita saling menyapa. Bukan hanya pagi Pak, oh ya pagi. Ketika tadi siapa ya? Tetangga sebelah, namanya kita nggak tahu. Lalu hubungan relasi kita dengan sesama kita ketika kita di kantor misalnya. Apa yang kita lakukan? Saling sikut menyikut, saling, ini kebanyakan apa? Saling menjatuhkan. Bukankah alangkah baiknya ketika hubungan relasi itu saling menguatkan, saling menghibur, saling berbagi. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Firman Tuhan tidak bisa disangkal memang ketika kita semuanya hidup dengan rukun. Ketika kita lakukan semua itu, ada dua gambaran yang Alkitab ceritakan kepada kita adalah seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Harun adalah imam, tidak sembarangan ketika minyak itu dicurahkan ke atas kepala. Adalah minyak urapan yang sungguh mahal tentunya, dan aromanya yang sungguh memenuhi ruangan. Nah, ketika kita hidup dengan rukun, kita memberi aroma apa? Kalau sekarang kayaknya aromanya agak-agak bagaimana gitu ya. Itu bukan seperti itu. Maksudnya ketika kita aroma, ketika orang melihat, wah Bapak itu luar biasa. Hidupnya damai, hidupnya rukun. Dan benar, di dalamnya memang seperti itu. Bukan hanya sekedar casingnya saja, tetapi berantakan di dalamnya. Nah ini yang juga harus kita jaga. Seperti minyak. Yang kedua adalah seperti embun Hermon, gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon itu adalah salah satu gunung terbesar di daerah Filistin. Dan di pucuknya itu ada salju. Kalau saya membayangkan, karena saya belum pernah ke sana, itu pasti berkabut ya, pasti berkabut. Dan gunung-gunung sebelahnya itu adalah gunung-gunung yang gersang. Nah ketika gunung Hermon itu menjadi gunung yang tertinggi dan saljunya itu mulai meleleh, tentunya memberikan kesejukan, tentunya memberikan kesegaran bagi daerah sekitarnya. Nah, ketika kita hidup dengan rukun, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam lingkungan masyarakat kita, firman Tuhan mengatakan seperti gunung Hermon yang memberikan kesejukan, yang memberikan kesegaran di sekitar kita. Itulah yang digambarkan oleh Alkitab ketika Mazmur mengatakan seperti ketika kita hidup rukun. Kita memberikan kesejukan dalam keluarga kita. Bukan cacian, bukan kritikan yang tidak membangun, tetapi kita memberikan kesejukan. Sama juga halnya ketika kita berjemaat, kita memberikan kesejukan bagi orang lain. Kesejukan bagi sesama kita, menyegarkan. Ketika orang bertemu dengan kita itu tidak menghindar, justru pengennya selalu bertemu. Kenapa? Karena kita membawa aura kebaikan. Aromanya harum, menyegarkan dan menyejukkan bagi setiap orang yang berada di dekat kita.
Itulah gambaran ketika kita hidup dengan rukun seperti minyak di kepala Harun. Seperti gunung Hermon yang memang sungguh memberikan kesejukan bagi sekitarnya. Sebab dalam akhirnya Alkitab mengatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita hidup dengan rukun, tidak sia-sia hidup kita. Kita memberikan kesejukan dan kesegaran bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan kesanalah berkat Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita berusaha, kita sebagai karyawan, kita sebagai wira swasta, wujudkanlah damai kehidupan yang rukun itu, supaya berkat itu memang sungguh dicurahkan oleh Tuhan. Bukan dengan akal pikiran kita, itu sesuatu yang sebetulnya Tuhan berikan bagi kita. Ketika kita di lingkungan kita, kita mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai secara bagi sekitar kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, apapun situasinya, nyatakanlah itu bagi sesama kita, di lingkungan keluarga kita, sekitar kita, tetangga kita, di gereja kita, berjemaat kita. Biarlah berkat Tuhan itu tercurah atas kita, juga tercurah atas sesama kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, biarlah firman-Mu selalu menolong kami, untuk kami boleh hidup rukun dengan sesama kami. Mampukan kami untuk mewujud nyatakan ya Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menyegarkan dan menyejukkan bagi orang di sekitar kami. Dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami, dan banyak orang sungguh melihat Kristus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Mari umat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang maha menyempurnakan, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh melaksanakan kembali doa malam menjelang Pentakosta pada malam ini. Ya Bapa, pada kesempatan malam ini kami mau berdoa untuk jemaat GKI Delima beserta keluarga di tempat ini. Bagi yang sakit, kiranya jamahan tangan kasih Tuhan senantiasa melawat dan menyempurnakan. Juga bagi jemaat yang studi, juga bekerja, kiranya Tuhan mau menolong dan memberkati dengan kesehatan yang baik, juga kehidupan iman yang terus bertumbuh. Tuhan juga mau menolong dan menyertai kondisi ekonomi jemaat di tempat ini, juga orang-orang sekeliling kami. Kiranya yang merasakan ekonomi yang melemah akibat virus COVID ini, Tuhan yang menolong juga memberkati. Juga kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya Presiden, juga masing-masing jajaran yang ada dalam pemerintahan. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Juga kami mau berdoa bagi rakyat yang terkena bencana alam yang berdampak pada keadaan sekitar tempat tinggal mereka. Kiranya biarlah mereka terus boleh tangan Tuhan yang menopang dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa khusus pada malam ini untuk tenaga medis, untuk dokter, untuk perawat yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi pandemi di Indonesia. Juga negara-negara lain yang terkena dampak yang sangat besar. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, juga menolong dan menyertai, juga memberkati mereka. Juga kami berdoa bagi rakyat, khususnya di Indonesia, biarlah boleh rakyat untuk mematuhi segenap protokol kesehatan yang diberikan, yang diajukan oleh pemerintah, kiranya agar pandemi COVID ini bisa segera tertanggulangi secara bersama-sama demi kebaikan bersama. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan melawat kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan kepada opa, oma kami, sehingga mereka tetap semangat dan bersukacita kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang berjerih lelah untuk mendidik kami dan membesarkan kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan kelegaan bagi orang tua kami. Ya Tuhan, selama 1 tahun dan 2 bulan kami hanya belajar di rumah saja karena pandemi ini, sehingga kami tidak bisa belajar bersama-sama di sekolah. Kiranya Tuhan pulihkanlah bangsa kami dan berikan semangat yang baru untuk beraktivitas kembali ya Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada
Kenyataan bahwa kita dikasihi itu menjadi suatu kekuatan yang besar. Kenyataan bahwa kita tidak sendiri, bahwa ada tangan yang menggandeng kita, tangan Tuhan Yesus dan tangan saudara seiman. Mari lanjutkan hidup yang bersatu, saling mengasihi, bergandengan tangan, melewati arus kehidupan kita. KK 573 akan kita nyanyikan bersama. Doakan semua jadi
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri doa malam ini, kita berdoa. Setelah doa, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya Allah sumber berkat, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu. Firman-Mu kiranya menolong kami untuk melakukan hidup kami dengan damai, dengan sesama kami, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, melakukan yang baik, menyegarkan dan menyejukkan bagi sesama kami melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu atas kehidupan kami, dalam usaha kami, pekerjaan kami, yang kami lakukan, studi kami, cita-cita kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa saat teduh.